Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di acara Coffee Time. Bukan hanya sekedar ngopi, tapi ngopi yang menginspirasi. Nah, hari ini di Coffee Time kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia usaha, dunia bisnis. Tentunya hal-hal yang menginspirasi buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang pengen berwirausaha. Nah, wirausahanya apa? Hari ini saya sudah dengan Mas Haidar. Beliau adalah seorang pengelola usaha yang saat ini baru tren di kota Solo. Oke, baik pemirsa, kita langsung tanya kepada Mas Haidar. Mas Haidar. Iya, Pak. Oke, baik. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Budi. Gimana kabarnya, Mas Haidar? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, mungkin sedikit Mas Haidar perkenalan dong dengan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Haidar. Saya asli Wonogiri, sekarang bekerja di PT Asteri Roastery dan Grocery di bagian sales manager di Asteri Manahan ini. Itu Pak mungkin. Oke, Mas Haidar. Nah, sekarang kan di Asteri. Ya. Apa sih Mas Asteri itu sebenarnya, Mas? Asteri itu sendiri perusahaan yang bergerak di supplier bahan baku kafe, Pak. Supplier Ya. bahan baku kafe ya. Iya. Mungkin teman-teman dikasih contohnya sih, bahan-bahan baku kafe itu apa saja, Mas? Oke, banyak ya. Jadi di bahan baku kafe itu sendiri ada powder, sirup, kopi, kalau peralatan dan perlengkapannya juga banyak, kayak creamer, gula aren, perkakasnya juga banyak. Ada mesin kopi, ada shaker, ada spoon dan lain-lain, Pak. Wow, menarik sekali ya. Iya. Ternyata alatnya banyak sekali dan bahannya bermacam-macam ya, Mas? Bermacam-macam. Nah, selain tadi suplai bahan-bahan untuk kafe, Asteri ini apalagi, Mas, bisnisnya, Mas? Kita kalau untuk supportnya itu ada kayak training barista, mungkin kayak kita kolaborasi sama SBRI kemarin ya, Pak ya. Oh gitu. Dari mahasiswa kita kenalin bahan baku kopi, bisnis kopi kayak apa, sampai jadi barista tuh seperti apa, kayak gitu. Peluang usahanya seperti apa, lawan kerja barista juga seperti apa, itu kita sounding kemarin, Pak, yang sama SBRI itu. Oke, baik, Mas. Nah, yang menarik ini, Mas. Tadi Mas Haidar menyampaikan peluang bisnisnya kopi ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke peluang bisnisnya kopi, Mas Haidar itu di sini kan menjadi seorang pengelola ya. Iya, khususnya di sales manager Asteri. Nah, khususnya salah satunya mengelola tim, termasuk merencanakan produk-produk yang mau disuplai gitu ya, Mas ya, atau Iya. disediakan. Nah, dulu awalnya, Mas, menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang bisnismen atau pengelola suatu usaha sampai saat ini di Asteri Kopi, itu awalnya mulanya bagaimana itu, Mas? Baik, Pak. Wah, ceritanya ini agak panjang ya? Pak. Mungkin ya. Mungkin bisa nanti ya poin-poinnya aja. Kalau jadi entrepreneur itu sendiri sebenarnya udah lama ya, Pak. Jadi mulai SMA itu juga. SMA, Mas? Iya, SMA sudah mulai ya? udah mulai jualan, Pak. Udah mulai jualan? Iya, tapi belum kopi ya. Kalau kopi pas kuliah. Kalau suka jualan itu udah mulai SMA, mungkin udah jualan bisnis kecil-kecilan ya, Pak ya. Entah itu ada mulai stiker, tas, pulsa dan lain-lain tuh pernah dicoba semua. Nah, kebetulan habis itu lanjut di UNS. Nah, di semester 3 atau 4 itu baru kenal kopi, Pak. Kopi ya? Iya, baru kenal kopi. Awalnya tuh diajak nongkrong temen di kedai kopi di Solo. Kemudian temen buka usaha kopi. Nah, di situ mulai belajar kopi. Lihat kopi tuh kok menarik. Cara seduhnya, jenisnya kok macem-macem kayak gitu. Mas Haidar tertarik di dunia kopi ya, di bisnis Iya. kopi.
Tapi ngomong-ngomong dari SMA kan sudah mulai bisnis nih, Ya. sudah mulai jualan. Nah, ini apakah ada unsur keturunan atau memang niat dari Mas Haidar sendiri, Mas? Mungkin kebetulan orang tua juga usaha. Nah, melihat itu mungkin juga awalnya juga tertarik karena kok menarik, menantang kayak gitu. Nah, itu kemungkinan juga terinspirasi dari orang tua juga. Oke, memang berarti ya Mas, ada unsur keturunan ya. Jadi Ya. mempunyai mentalitas menjadi entrepreneur atau usaha atau jualan itu ya. Ya, benar Pak. Baik, Mas, mungkin sedikit waktu dulu rasanya awal-awal jualan saat di SMA. Ya. Itu apakah berat? Apakah biasa saja karena mungkin sudah keturunan atau bagaimana, Mas? Kalau awal mungkin boleh dibilang agak prihatin ya Pak ya. Agak prihatin. Maksudnya prihatin itu gimana, Mas? Ya karena kan kalau misal istirahat apa itu teman-teman bisa jajan sana sini. Nah, Oke. kita menyisihkan uang sendiri buat modal, lalu dibelikan bahan baku biar jadi barang jadi yang bisa dijual, habis itu diputar lagi. Jadi nggak sehedon apa ya Pak, namanya nggak bisa jajan sebanyak teman-teman yang lain lah ya, mungkin karena itu baru merintis usaha Pak. Nah, itu salah satunya mentalitas entrepreneur, Mas, atau Oke, wirausaha. iya. Karena salah satunya ya, ketika saya baca itu kan entrepreneur itu salah satunya mentalnya adalah ketika mempunyai uang sedikit, Iya. gimana caranya menjadi lebih banyak kan gitu. Iya. Tapi bukan menjadi seorang yang konsumer atau orang yang Konsumtif ya. konsumtif kan, seperti itu. Kalau kan bedanya itu. Nah, Iya. ini kan menarik sekali nih, Mas. SMA saja sudah mempunyai seperti itu. Tapi itu sebenarnya di pergaulan saat di SMA itu disisihkan oleh teman-teman atau enggak sih, Mas? Jadi emang mungkin yang dibilang temen tuh ada beberapa aja ya Pak, enggak semua sih ya, karena tahu sendiri waktu SMA kan asik-asiknya kita main jajan nongkrong gitu ya, hanya sekumpulan kecil aja yang mau menyisihkan uangnya buat jualan. Cuma ada satu temen waktu itu Pak saya yang bisa diajak ngobrol tentang usaha kayak gitu. Tapi mayoritas teman-teman kan sangat menghargai ya, Mas? Ya, Atau mungkin malah salut dengan Mas Haidar ya? ya, salut. Karena kan yang lain asik jajan, tapi Mas Haidar enggak, tapi adalah meningkatkan kompetensinya, salah satunya adalah jualan. Dan ternyata di UNS pun setelah kuliah Ya, akhirnya mempunyai kegemaran atau lebih suka dengan bisnis yang namanya penasaran dengan kopi tadi ya, Mas? iya. Oh ya, ngobrol-ngobrol soal suka kopi tadi, Mas. Awalnya tadi mungkin bisa diceritakan tadi dengan teman-temannya tadi, Mas. Boleh. Jadi awal belajar kopi itu di salah satu kedai kopi di belakang UNS, namanya Kopi Lugui, Pak. Nah itu awalnya belajar jadi barista di situ. Kok ternyata kopi itu banyak variannya gitu, banyak jenisnya, kayak Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa gitu. Dan itu mempunyai Apa itu, Mas? Saya nggak tahu. perbedaan sendiri-sendiri ya Pak ya. Jadi untuk barista sendiri itu dituntut untuk mengetahui jenis kopi, nanti perlakuannya gimana, rasanya bagaimana. Nah itu di situ tiap hari itu belajar mulai dari buku, sharing sama temen yang udah tahu, lihat YouTube kayak gitu Pak. Terus habis tahu macamnya, ternyata metode seduhnya juga macam-macam, alatnya macam-macam, dengan alat yang sama atau biji yang sama, yang pembuatnya berbeda, itu rasanya berbeda. Beda ya? Iya, jadi banyak tekniknya. Jadi mancing, semakin kita belajar itu semakin kita nggak tahu banyak itu loh Pak. Jadi ternyata banyak banget hal-hal yang harus dipelajari di kopi sendiri gitu Pak. Ternyata orang yang banyak ilmu itu ternyata malah merasa kurang ilmu ya, Mas ya? Kurang, karena banyak sekali hal yang tidak diketahui Pak, ternyata. Betul. Berarti karena berkembang ya, Iya. pengen improve seperti ini, pengen rasa yang seperti ini, pengen munculkan warna baru gitu ya, Mas ya? Iya, inovasi lah ya Pak ya. Baik,
Mas, dibandingkan saat SMA dulu Ya. jualan, tadi jualan apa Mas di SMA tadi? Tas sama stiker. Tas sama stiker. Dibandingkan dengan ketika saat bisnis kopi atau menjadi pengelola kopi itu enak mana atau tantangannya itu lebih besar mana Mas? Tantangannya kalau mungkin ya besar sekarang Pak kopi, karena pesaingnya sendiri banyak pemainnya. Kalau dulu tuh di SMA sendiri aja cuma saya yang jualan kayak gitu, jadi pasarnya lebih luas. Tapi untuk sekarang kalau dari kalau dari pemain kompetitor ya Pak ya, jadi kalau sekarang lebih banyak yang tahu dan lebih crowded ya untuk kompetitornya, jadi sama perkembangan itu cepet banget Pak. Cuman juga disupport dengan teknologi kalau sekarang. Kalau dulu kan cuma word of mouth dari teman ke teman, Betul. percaya lah. Kalau sekarang kan ada Instagram Ads, ada YouTube, ada apa, banyak banget cara berjualan di sosial media kayak gitu. Dengan berkembangnya sosial media itu membuat mudah informasi, Iya, benar. tapi juga membuat tinggi kompetitor juga ya Mas. Betul. persaingan. Sama ya. Iya, sama. Kalau dulu mungkin belum ada media sosial, Iya. mungkin informasi harus langsung, Iya. tapi saingannya juga kecil juga ya. Iya. Oke. Tapi kan sama-sama berat ya Mas ya, kalau dirasakan berat. Tapi kalau Mas Haidar kan kelihatannya enjoy aja. Iya, karena kita melihat sesuatu, tergantung kita memaknai sesuatu itu Pak. Jadi kalau misalnya ini dirasa masalah dan udah gitu aja ya berat, tapi kalau kita punya rasa challenging lah ya, jadi penasaran dan Senang dengan tantangan ya. dengan tantangan, ya udah ini berarti kalau ada masalah ada solusinya, kita cari solusinya. Oke. Ketika kita juga mau naik kelas kan juga harus bertahap ya Pak, kayak naik tangga gitu. Berarti ini mau naik kelas, kalau ada masalah kayak gitu Pak, jadi emang harus dijalani sama dicari solusinya kayak gitu. Wow, keren ya. Ternyata Mas Haidar masih muda tapi fokusnya bukan fokus di permasalahan tapi fokus di solusi ya Mas. Bener. Oke. Apapun bisnisnya, dengan kata lain ya Mas ya, Iya. apapun bisnisnya, apapun produknya, berarti semuanya ada tantangannya. Ada Hanya bagaimana cara mensikapi dan ya, soalnya begitu ya Mas ya. risk return ya Pak ya, masalahnya tinggi itu keuntungannya juga pasti tinggi Pak. Kalau masalahnya kecil ya keuntungannya kecil. Oke. Nah, kopi ini termasuk mana Mas? Wah, Mana yang tinggi atau yang ya kalau itu kan strateginya ya Pak ya. Strategi Kalau ya. emang kita main, misalkan kita udah pemain besar, bisa risk return, kayak misalkan kita bisa ekspor, karena itu kan resikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi kayak gitu. Kalau kita mainnya di hilir, jualan minuman cup-cupan ya, mungkin satu cupnya margin berapa, itu resikonya kecil, untungnya juga kecil. Beda lagi kalau konsep minumannya itu tadi dibikin franchise atau waralaba atau jadi perusahaan besar, Oke. risk return gitu. Berarti kalau Mas Haidar milih yang mana ini? Ya risk return. Karena keuntungannya gede ya? Iya. Oke. Dan karena sudah mentalitasnya udah jadi ya, sehingga Iya. ketika ada permasalahan, solusinya. Ya Kan gitu. Oke, menarik sekali ini Mas Haidar. Nah, sekarang kalau di Asteri sendiri nih Mas, di Asteri Kopi ini sebenarnya satu-satunya di Solo atau sudah punya cabang Mas? Ya kebetulan ini satu-satunya di Solo, asli orang Solo, jadi owner direkturnya itu orang Solo. Oh, luar biasa ya. Iya. Secara prinsip tidak banyak saingannya kan bisnis ini untuk sebagai Kalau supplier yang konsep seperti ini di Solo belum banyak. belum banyak ya? Ya, yang banyak ini komputernya kan kafe-kafe coffee shop ya, sekarang tuh udah menjamur. Nah, itu malah jadi peluang jadi di kita. Karena kita supplier kan. Iya. Ya itu malah jadi peluang. Oke, baik. Jadi salah satunya Mas, termasuk Asteri ini membina coffee shop gitu. Ya, kita mulai setup cafe, bisa develop menu, konsultasi menu, training barista, sama kita buat konsep bisnis bantu waralaba supplier dari mulai kiloan sama saset
bisa kita. Baik, Mas, kalau tadi ada yang misalkan nih ada seseorang pengen buka usaha, Ya. minta bantuan disetkan dari sini, itu teknis bisnisnya bagaimana itu, Mas? Kalau kita tetap brainstorming dulu sama owner, calon owner, minta konsepnya seperti apa, nanti target marketnya siapa, harga jual berapa, menunya basic apa, seperti itu nanti kita buatin sesuai harapan si calon owner. Jadi nanti misalkan konsepnya seperti ini, pakai mesin, terus dengan budget harga jual satu cupnya 15 atau 20 ribu kan, ya nanti kita kasih dengan bahan baku yang HPP-nya masuk, dijual dengan harga segitu. Oh gitu ya, sesuai pangsa pasarnya ya, Mas? Iya, jadi kita buatin menu, resep, takeran, HPP, harga jual kita kasih. Kita juga ada training barista juga. Jadi kemarin banyak klien juga yang punya uang tapi nggak ada basic F&B, ya udah kesini main ngobrol, cocok ya udah budgeting, cocok udah bayar, tinggal nanti nerima jadi aja yang apa calon owner ini. Jadi resep, bahan baku, operasional, SOP sama training itu udah tugas kita nanti. Oke, baik, Mas Haidar, ketika tadi membantu ngeset ya, atau suatu usaha, pernah nggak itu usahanya itu mungkin tidak rame gitu, Mas? Pernah ngalamin kayak gitu? Kalau kebetulan ini yang untuk awal itu alhamdulillah ramai semua. Rame ya. Tapi yang kemarin ada momen ini ya Pak ya, Omikron sempat naik, atau Februari kemarin pas musim hujan ya itu agak turun, karena itu bukan faktor individual ya, karena musim cuaca juga. Hampir semua pengusaha F&B cafe pun juga merasakan menurunnya omset itu. Oke. Tapi yang pasti misalkan terjadi seperti itu, sebagai apa, Mas Haidar sebagai pengusaha tadi pasti ada solusinya ya. Misalkan kok ternyata kok kurang meledak penjualannya, berarti kan salah satunya apa, Mas, itu? Apakah mengubah produknya atau mengubah strateginya atau bagaimana kok dari sudut pandang entrepreneur, Mas? Itu bisa kita inovasi ke produk, bisa inovasi kita ke servis, bisa ke harga. Jadi kalau produk katakanlah misal musim hujan ini, ya udah kita kasih aja inovasi varian yang hot. Oh gitu ya. Itu ya, karena musimnya dingin dan lain-lain. Kalau price sama, kayak kita bisa main bundling, promo diskon di mungkin di GoFood, ShopeeFood dan lain-lain, kita bisa main di situ. Kalau servis sih juga kemarin waktu awal-awal pandemi kan itu udah mulai ada jarak kayak gitu. Jadi tetap gimana customer itu bisa tetap ngopi di situ tapi tetap aman, protokol kesehatan itu diperlakukan. Oke. Ya ini kalau ngobrol sama wirausaha pasti dengan sudah penuh sudah punya solusinya ya, Mas ya. Iya. Oke, baik, Mas, menarik sekali ini, Mas. Nah, kalau kopi sendiri, Mas, ini kan yang menjalannya adalah Mas Haidar ya. Iya. Kopi sudah berapa, Mas? Ini dengan bermain kopi ini? Udah berapa lama ya? Itu mulai tahun 2015. 2015 ini 2022, berarti 7 tahun ya, Mas ya. Iya. Nah, itu kalau versinya Mas Haidar itu grafiknya naik atau grafiknya stabil atau bagaimana, atau bahkan malah turun ya, Mas? Kalau ini dilihat dari lapangan grafiknya naik, Pak. Naik ya? Iya, naik. Termasuk saya, Mas, karena sekarang gara-gara Kak Asteri saya kecanduan kopi. Iya, makanya ini naik terus ini grafiknya. Mas, salah satu hal yang membuat Mas Haidar itu tetap semangat untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha, apalagi sekarang sudah memutuskan di kopi bahwa dipercayai grafiknya akan naik, itu apa sih, Mas? Kuncinya apa saja kok bisa bertahan, bisa lama dan tetap konsisten? Kalau ini sih
Yang penting ini ya Pak ya, kita udah punya tujuan yang jelas, punya terus mental ini, inovasi juga. Jika ada masalah ya udah kita cari solusi ini, terus sama ada tujuan buat kebermanfaatan juga. Jadi kita punya prinsip ya Pak ya, jadi nih semakin bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi kita semakin usaha kita berkembang, kita juga semakin bermanfaat buat lebih banyak orang kayak gitu. Katakanlah bisa cari lowongan baru, buka outlet baru kayak gitu kan, udah membuat manfaat buat orang lain ya, impactnya semakin besar kayak gitu. Secara prinsip berarti bukan semata-mata bisnis untuk cari uang aja ya Mas ya? Bukan. Tapi juga ada apa namanya, rasa berbagi, membantu orang, bermanfaat bagi orang gitu ya? Iya. Luar biasa sekali ya. Mas Haidar, punya rencana nggak ke depan? Misalkan apa namanya, selain kopi ini punya wacana bisnis lain nggak? Kalau sementara ini fokus di Kopi ya? ini Pak ya. Oke. Karena masih ada tahapan selanjutnya, pengen berkembang dulu ini di kopi kayak gitu. Kalau pengembangan cabang Mas? Iya, nanti harapannya kita punya kayak agen-agen gitu di beberapa wilayah, beberapa daerah itu, jadi distributor kita bisa terserap ya minimal di Indonesia. Oke, baik Mas, ini kan apa namanya, sangat menginspirasi ya, bahwa Mas Haidar itu memang dari awal, dari muda dulu memang sudah mempunyai jiwa entrepreneur. Salah satunya adalah jualan. Lah ini untuk tetap memupuk tadi, selain tadi kebermanfaatan, memupuk jiwa-jiwa menjadi entrepreneur ini Mas, mungkin ada tip lain Mas, mungkin tip lain yang sekiranya ini mudah dijalankan bagi orang yang mungkin masih baru. Jadi masih baru itu kan sulit ya Mas, kadang misalkan nih saya nih, mungkin saya belum punya mentalitas entrepreneur, tapi untuk menggugah itu mungkin Mas Haidar bisa sharing deh. Oke, jadi mungkin kita ini ya bisa mungkin punya role model juga. Jadi ada keinginan misalkan kayak pengusaha Indonesia tuh siapa, katakanlah dulu kayak pengen Bob Sadino atau apa, role model yang udah sukses. Habis itu kita bisa cari informasi banyak sekarang di media sosial, kayak cara berjualan itu seperti apa, strategi itu bisa kita dapat di kayak YouTube, Google dan lain-lain. Sama kita lingkungan juga. Jadi usahakan juga ikut komunitas bisnis, karena sesuatu yang dibahas itu hal-hal yang positif. Untuk biasa kalau misal ikut seminar, pas ikut seminar membara, tapi balik sampai rumah itu semangatnya turun lagi. Nah itu yang bisa mempertahankan itu ya kita sendiri. Kita harus itu yang menarik Mas. Mas Haidar sendiri gimana caranya itu Mas? Yaitu kita kayak kalau kita punya tujuan yang jelas, misalkan jadi entrepreneur, kita tuh waktu berjalan itu dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi Pak. Jadi teman-teman tuh yang datang tuh ya pada senang jualan juga. Nah itu sering sharing, sering lihat-lihat inspirasi entrepreneur ya kan, banyak di Indonesia juga, banyak pengusaha muda ya kayak Bang Chandra, terus banyak banget ya sekarang kayak misal yang ke teknologi kayak Raffi itu sekarang udah jadi entrepreneur dan teknologi juga kayak gitu ya, mulai dipelajari buat semangat juga itu. Berarti anu ya Mas ya, tadi ketika kita apa namanya menentukan entrepreneur, itu nanti dengan sendirinya atau dengan kita apa namanya akan mengumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi ya tadi, komunitas seperti itu, sehingga akan mumpuk motivasi ya Mas. Karena ketika sendiri mungkin waduh kok sepi ya, mungkin bisa down kan gitu kan ya. Dan harus misal sharing sama siapa, jangan malu untuk bertanya sama orang yang lebih sukses, katakanlah buat sharing, karena mereka udah menang di pengalaman ya, udah belajar duluan, ya udah kita sharing sama belajar dari pengalaman yang udah dilakukan, evaluasi sama tanya sama orang-orang yang udah dulu menjalani. Karena
itu manfaatnya besar karena dengan sharing itu kita nggak perlu menjalani tapi udah tahu impactnya, efeknya. Jadi nggak perlu melakukan hal yang sama yang dilewatin yang udah tadi, tapi kita bisa buat strategi untuk kedepannya. Contohnya ini ya Mas ya. Ini sharing. Iya, sharing akhirnya nanti, jadi tahu ini. Oke, menarik sekali. Mas Haidar pernah nggak ngalamin pas down gitu Mas? Wah, pernah Mas, pasti. Tapi yang paling down yang kemarin, pandemi kemarin itu kebetulan waktu itu saya ngelola 3 kafe, kedai, coffee shop gitu, sama ada vendor kopi. Yang target bulanannya kita harus nyiapin sebulan itu 2,5 ton dengan mesin roasting yang kan saya dulu awal tuh saya kerjain sendiri, sewa tempat sendiri, ngepek sendiri semua. Nah awalnya kita dipercaya buat pegang vendor nyuplai 2,5 ton itu, salah satu brand besar di Indonesia, katakanlah boleh disebut namanya ya, nggak masalah ya, mungkin kalau sekarang tuh masih ada brandnya itu Fremil Tahiti itu. Nah itu dulu saya yang ngerjain kopinya. Habis itu saya kira tuh kan penasaran ya sampai mana sih kemampuannya untuk belajar sana sini. Udah kita coba sampai produsen mesinnya itu saya telepon, ini mampu nggak Pak mesin ini buat produksi sebulan sekian. Mampu Mas, ya udah tanda tangan kontrak, kita supply. Nah saya banyak banget mengalami kendala di situ, ternyata apa yang udah direncanakan itu nggak sesuai sama kenyataannya gitu. Jadi hal-hal kecil, kendala-kendala, batu, rintangan tuh ada aja Mas. Yang awalnya kalau dilihat, oh kita roasting, giling, packing, udah gitu aja. Ternyata di lapangan nggak seperti itu. Kita harus cari dulu suppliernya yang terpercaya dengan kuantiti segitu kan, dengan budget yang nggak dikit. Siapa sih bisa dipercaya? Alhamdulillah ada kenalan petani. Terus habis itu udah datang nih Pak. Habis itu bingung tempatnya. Ternyata dengan kuantiti segitu tuh banyak banget. Dan waktu itu tempat saya sempit, jadi harus sewa tempat lagi buat gudang sama produksi sama packagingnya. Habis itu udah kita mulai produksi, ada tetangga yang komplain, disamperin Mas, ini asapnya ganggu. Oke, habis itu gimana ya caranya biar tetap produksi di sini tapi nggak ganggu lingkungan. Habis itu saya produksi di malam hari, jadi pada saat warung-warung, toko-toko itu tutup malam, saya mulai produksi di situ. Nggak nggak kerasa roasting, nyangrai, nggak terasa gitu adzan subuh. Karena ditargetkan ya sebulan 2,5 ton itu minimal 16 kali goreng di situ. Padahal satu gorengan bisa 2 sampai 30 menit Pak. Wah, luar biasa ya. Habis itu jalan 1 bulan, target berapa kemarin itu udah ya 1 ton lebih gitu. Ternyata kondisi badan saya yang nggak kuat Pak, akhirnya saya tipes. Nah habis saya tipes, awalnya tuh nggak sadar, saya kira masuk angin aja. Ke dokter berobat belum sembuh, ke spesialis dalam, sampai yang awalnya ke dokter itu seminggu bisa 2 kali ke spesialis dalam, karena bener-bener waktu itu mungkin dari pikiran juga pas itu pandemi, kedai 3 terbengkelai, nggak ada omset, sama di target ini itu pikiran juga down. Terus akhirnya saya bolak-balik ke dokter spesialis, habis berapa sekali visit gitu 700 1 juta, terus nggak sembuh-sembuh. Habis sampai saya tuh disuruh ke psikolog itu karena ternyata sakit ini berasal dari pikiran saya Pak. Kata nih, saya disuruh belajar pernafasan, meditasi dan lain-lain. Akhirnya pada saat psikolog itu bilang sakit apa Mas?
Ya dari pikiran saya Pikiran itu ya? Iya, karena Nggak ada namanya? Nggak ada namanya, mungkin hampir gila Pak ya. Karena di penyakitnya entrepreneur ya Mas ya? Iya, mau stres ya, itu stres, asam lambung. Nah itu habis itu saya tuh sering mendengarkan dakwah-dakwah habis itu, karena saya takut Pak itu. Waktu itu sebenarnya yang saya lakukan itu bener apa enggak. Ternyata dalam di posisi agama yang saya pelajari itu, salah satu pengobatannya dari sisi agama itu adalah sedekah. Nah itu saya itu juga tak praktekin semua, karena saya berobat ke dokter nggak sembuh, jamu-jamu apa di pasar itu juga belum, ya ada mendingan. Habis itu saya tambah berobat dari apa pelajaran agama itu, ya udah tak praktekin semua, alhamdulillah Pak. Habis itu membaik dan sekarang sembuh, udah bisa ngopi lagi. Karena pas sakit itu emang bener-bener nggak boleh ngopi, wong mau tidur aja saya takut, karena di dada ini panas, sesek, takut nggak bangun gitu Pak. Jadi setiap bangun itu bersyukur, wah alhamdulillah udah bisa bangun hari ini katakan. Dan itu bener, yang terakhir itu kunci di sedekah itu tadi juga memberikan efek luar biasa. Karena yang kemarin itu saya dengan dapat vendor itu, saya kira kan saya kerjain sendiri itu untung saya lebih besar. Ternyata enggak, di situ profit margin yang saya terima itu ternyata malah habis buat berobat. Nah jadi kan saya di sini berpikir bahwa rezeki yang saya terima itu bukan untuk saya sendiri. Betul. Itu juga ada rezeki orang lain yang dilewatkan ke saya. Jadi kemarin ya udah buat keluarga, buat teman, buat ya kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat Pak. Wah, Mas Haidar itu selain jadi apa namanya entrepreneur, ini juga dosen spiritual juga. Karena itu pasti Pak. Jadi teman-teman pengusaha juga mungkin juga sama yang ngalamin seperti itu. Karena kalau cuma sekedar jadi pengusaha Pak, strategi, teknik dan produk itu bisa kita tiru, pelajari, kita amatin. Tapi tentang spiritual itu enggak bisa, mungkin satu sama orang tuh beda. Ini yang belum didapatkan di mana-mana Mas. Ternyata salah satu kunci usaha adalah spiritual. Mas, tadi kan saya dengarkan ceritanya Mas Haidar tadi kan salah satu tantangannya baik dari internal maupun eksternal. Benar. Eksternal tadi salah satunya tetangga komplain, benar, ada asapnya. Kemudian yang kedua internal, ternyata sakit. Iya. Dan yang menariknya bahwa entrepreneur itu bekerjanya yang menarget bukan orang lain, tapi kita sendiri. Tadi sampai saya dengarkan malam orang tidur, Mas Haidar roasting sampai subuh kan gitu kan? Iya. Itu apakah salah satu kuncinya ini Mas? Apa namanya menjadi seorang entrepreneur itu memang tidak kenal waktu seperti itu ya? Iya, jadi kalau jadi entrepreneur itu kita punya tujuan dan yang ngelola step-stepnya itu kita sendiri Pak. Jadi tahap-tahapannya itu kita yang cari sendiri, kita yang melakukan sendiri, nggak ada dari orang lain nyuruh begini, nggak. Jadi itu ya inisiatif dari kita, gimana caranya gitu. Entah harus 24 jam untuk mengerjakan, ya udah dikerjakan sampai tujuan itu tercapai. Luar biasa Mas Haidar. Manajemen waktu nanti Pak Janji. Masih muda aja sudah kreatifnya sudah luar biasa ya. Dengan benturan-benturan dengan tantangan akhirnya tahu solusinya. Iya. Salah satunya tadi ada benturan, Mas Haidar bilang mau gila. Stres itu Pak, beneran lah itu. Wah parah sih. Tapi nggak nyangka kalau kita nggak menyerah, ya endingnya ternyata ada jalan Pak. Ya udah saya sekarang di sini dengan bisnis, malah ending dari cerita tadi ya Pak ya, saya diajak kerja sama yang punya Asteri ini, owner direkturnya itu, ketemu nanyain ada kendala apa, ada ini kurangnya apa. Nah, itu saya cerita, habis itu diajak untuk kerjasama. Ya ini jadilah Asteri sekarang ini. Jadi nggak nyuplai cuma kopi tapi sirup, powder, sama kita malah berpartner sama
kreatif media yang tadi, Brak kreatif media, sama kita punya partner interior buat bangun-bangun kafe itu namanya Anterior di Solo. Oke, Mas Haidar, sampai saat ini di kesuksesan Mas Haidar sudah bisa mengelola Asteri Coffee, yang tentunya ini adalah salah satu perusahaan yang terbesar di Solo ya Mas ya, sebagai supplier produk-produk untuk kafe. Nah, Mas Haidar, apakah saat ini setelah menjadi entrepreneur yang sudah hebat, sudah besar seperti ini, apakah masih ada tantangan Mas? Ataukah tetap masih belajar, atau memang ya sudah malah banyak orang yang berguru, atau Mas Haidar sendiri juga tetap masih belajar lagi? Masih tetap belajar Pak, karena ya ini bagian dari proses, ini belum jadi tujuan. Nanti bahkan kita misalkan nanti punya ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Ketika tujuan itu tercapai, pasti kita punya tujuan yang lebih tinggi lagi. Oke. Mungkin ada salah satu prinsip dari entrepreneur itu apa Mas? Mungkin bisa dibagi buat teman-teman semuanya. Kalau prinsip sendiri sih, ini ya tetap selalu bersyukur, terus tetap selalu belajar, karena setiap tempat setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar, entah itu di sekolah atau di luar sekolah, karena itu juga merupakan pendorong kesuksesan buat kita. Jangan lupa juga melibatkan spiritual di setiap langkah kita. Oke, ternyata kata kuncinya itu ya Mas. Iya. Menjadi seorang entrepreneur ternyata versi Mas Haidar adalah tetap yang disampaikan Mas Haidar tadi, juga tidak keluar dari spiritual ya, tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan ya Pak. Mas Haidar, menarik sekali yang disampaikan. Menjadi entrepreneur muda ini sangat menginspirasi bagi teman-teman semuanya, tentunya yang melihat di channel Coffee Time. Terima kasih banyak atas waktunya. Lain waktu mungkin bisa kita sambung lagi dengan tema-tema materi yang berbeda, karena ini tadi kan baru sedikit ya Mas ya, universal ya Pak ya, belum ke visi. Atau mungkin ada yang disampaikan Mas buat teman-teman semuanya sebelum kita akhiri di perbincangan ini? Mungkin gitu aja Pak, jadi mungkin bisa di episode selanjutnya ya mungkin ya Mas ya, lebih fokus lagi. Kalau ini juga paling buat mengenalkan saya sama Asteri sendiri aja. Baik, oke teman-teman semuanya, serta para alumni SPRI maupun yang masih jadi mahasiswa SPRI, yang tentunya kuliah di SPRI disiapkan bisa kerja siap wirausaha. Teman-teman bisa belajar salah satunya di Asteri Kopi, bisa ya Mas ya? Bisa Pak, untuk belajar. bisa Nanti kedepannya bisa dibantu sharing, berbagi ilmu, cara membuka bisnis atau usaha khususnya di bidang kopi. Tentunya ya Mas ya, nanti dari tip kemudian triknya bagaimana nanti diajar, boleh ya Mas ya? Boleh, nggak cuma kopi, nanti ada di bidang F&B ya Pak ya, ada basic tea, kopi, milk series, sama soda, bisa semua di sini. Free konsultasi, mau buka usaha, mau jadi reseller, boleh, kita bantu semua. Nah teman-teman semuanya, menarik sekali, bahkan free konsultasi. Kita dengan Asteri Kopi sudah bekerja sama ya untuk menyiapkan adik-adik mahasiswa SPRI bisa kerja siap wirausaha. Teman-teman semuanya, obrolan kita dengan Mas Haidar sangat menarik sekali, tentunya di Coffee Time. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Haidar. Boleh Pak. Kemudian semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Coffee Time bukan hanya sekedar ngopi, tapi ngopi yang menginspirasi.